Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Reza, perwakilan kelompok 3 Sistem Berbasis Pengetahuan kelas S7C. Saya ingin mempresentasikan materi kami, yaitu forward chaining. Anggota kelompok ini berisikan 7 anggota, yaitu ada Yesus Nadi, Imelda Liza Putri, Fajrul Falah Abdi, Gita Dewi Haryani Barati, Farhan Catur Sulistyo, dan Bening Prayoga. Nah, di sini saya tidak sendiri. Saya bersama teman saya, yaitu Yesus Nadi. Oke. Yes, sekarang kita bisa ya masuk ke materi. Materi kita yaitu forward chaining. Sebenarnya apa sih forward chaining itu? Forward chaining atau runtut maju merupakan metode inferensi yang melakukan penalaran dari suatu masalah kepada solusinya. Jika klausa premis sesuai dengan situasi bernilai true, maka proses akan menyatakan konklusi. Forward chaining adalah bisa dikatakan sebagai data driven karena inferensi dimulai dengan informasi yang tersedia dan baru konklusi diperoleh. Jika suatu aplikasi menghasilkan tree yang lebar dan tidak dalam, maka gunakanlah forward chaining. Metode forward chaining adalah metode pencarian atau teknik pelacakan ke depan yang dimulai dengan informasi yang ada dan penggabungan rule untuk menghasilkan suatu kesimpulan atau tujuan menurut Russell pada tahun 2003. Contohnya, untuk forward chaining yaitu ada data, aturan, dan kesimpulan. Nah, untuk contohnya, jika penderita terkena penyakit epilepsi idiopatik dengan CF antara 0.4 sampai dengan 0.6, maka berikan obat carbamazepine. Oke, selanjutnya. Nah, forward chaining itu menggunakan himpunan aturan kondisi aksi. Kemudian metode ini digunakan untuk menentukan aturan mana yang akan dijalankan. Lalu aturan tersebut dijalankan. Lalu proses menambahkan data ke memori kerja. Proses diulang sampai ditemukan suatu hasil. Cocok digunakan untuk menangani masalah pengendalian dan peramalan diagnosis. Nah, ini data, aturan, dan kesimpulan. Contoh data A sama dengan 1, B sama dengan 2. Jika A sama dengan 1 dan B sama dengan 2, maka C sama dengan 3. Jika C sama dengan 3, maka D sama dengan 4. Sehingga mendapat konklusi atau kesimpulannya itu D sama dengan 4. Nah, ini algoritma forward chaining. Yang pertama, catat semua fakta yang diinputkan. Kemudian, catat semua rule yang bagian premisnya menggunakan fakta yang sesuai ke dalam Q key sampai tidak ada rule pada Q, seperti analisa rule pertama pada Q. Jika premis tidak terpenuhi, hapus rule dari Q, dari key, dan kembali ke A. Jika premis terpenuhi, eksekusi rule, catat konklusi dari rule. Kemudian cari rule yang menggunakan konklusi tersebut sebagai premis. Jika rule belum ada pada key, catat rule tersebut meskipun premis tidak sepenuhnya terpenuhi. Yang terakhir yaitu hapus rule awal dari key sehingga konklusi akhir diperoleh. Kemudian tipe sistem yang dapat dicari dengan forward chaining. Yang pertama, sistem yang dipresentasikan dengan satu atau beberapa kondisi. Yang kedua, untuk setiap kondisi, sistem mencari rule-rule dalam knowledge base untuk rule-rule yang berkorespondensi dengan kondisi dalam bagian if. Yang ketiga, setiap rule dalam menghasilkan kondisi baru dari konklusi yang diminta pada bagian then, kondisi baru ini ditambahkan ke kondisi lain yang sudah ada.
Yang keempat, setiap kondisi yang ditambahkan ke sistem akan diproses. Jika ditemui suatu kondisi baru dari konklusi yang diminta, sistem akan kembali ke langkah 2 dan mencari rule dalam knowledge base kembali. Jika tidak ada konklusi baru, sesi ini berakhir. Contoh, terdapat 10 aturan yang tersimpan dalam basis pengetahuan, yaitu untuk rule 1, if A, jika A dan B, then maka C. Rules kedua, if C, then maka D. Untuk rules ketiga, jika A dan E, maka F, seperti pada gambar. Kemudian untuk rules keempat, jika A, maka G. Kemudian untuk rules kelima, jika F dan G, maka D. Untuk rules keenam, jika G dan E, maka H. Kemudian untuk rules ketujuh, jika C dan H, maka I. Kemudian untuk rules ke-8, jika I dan A, maka J. Kemudian untuk rule yang ke-9, jika G, maka J. Untuk rule ke-10, jika J, then maka K. Fakta awal yang diberikan hanya A dan E. Ingin membuktikan apakah K bernilai benar. Proses penerapan forward chaining ini terlihat pada gambar. Oke, untuk contoh kasus akan dilanjutkan oleh saudara Reja. Oh gitu. Baik, berarti contoh kasusnya itu seperti ini ya. Misal ada sistem pakar, yaitu penasihat keuangan. Kasusnya adalah seorang user ingin berkonsultasi apakah tepat jika dia berinvestasi pada stok IBM. Nah, di sini variabel-variabel yang digunakan itu ada A, B, C, D, E, F, dan G. Nah, setiap variabel ini terdapat nilai true atau false. Nah, variabel A itu adalah memiliki uang $10.000 untuk investasi. Variabel B berusia kurang dari 30 tahun. Variabel C tingkat pendidikan pada level college. Variabel D pendapatan minimum per tahun $40.000. Variabel E investasi pada bidang sekuritas atau asuransi. Variabel F investasi pada saham pertumbuhan atau growth stock. Variabel D investasi pada saham IBM. Nah, dari variabel-variabel tersebut kita sesuaikan dengan fakta yang ada. Diasumsikan si user atau investor ini memiliki data sebagai berikut, yaitu memiliki uang sebesar $10.000. Berarti variabel A sama dengan true. Yang kedua, berusia 25 tahun. Berarti variabel B sama dengan true. Nah, kemudian fakta berikutnya adalah dia ingin meminta nasihat apakah tepat jika berinvestasi pada IBM stock. Rulesnya adalah R1, if seseorang memiliki uang $10.000 untuk berinvestasi and dia berpendidikan pada level college, then dia harus berinvestasi pada bidang sekuritas. Rules kedua atau R2 yaitu if seseorang memiliki pendapatan per tahun minimal $40.000 and dia berpendidikan pada level college, then dia harus berinvestasi pada saham pertumbuhan atau growth stock. R3, if seseorang berusia minimal 30 tahun atau kurang dari 30 tahun and dia berinvestasi pada bidang sekuritas, then dia sebaiknya berinvestasi pada saham pertumbuhan. Diulang. Kemudian R3, if seseorang berusia kurang dari 30 tahun and dia berinvestasi pada bidang sekuritas, then dia sebaiknya berinvestasi pada saham pertumbuhan. Dan kemudian rules keempat atau R4, if seseorang
seseorang berusia sekitar 22 tahun dan dia berpendidikan college, yang kemudian R5 tahu rules kelima, if seseorang ingin berinvestasi pada saham pertumbuhan dan saham yang dipilih adalah saham IBM, maka rules implication-nya adalah R1 if A and C then E, R2 if B and C dan F, R3 if B and E dan F, R4 if B dan C, R5 if F dan G. Solusi dengan forward chaining-nya adalah step 1 if A and C dan E, R1. Step keduanya if B dan C, A, B, C, maka true, ini adalah R4. Step ketiga if A and C dan E, A, B, C nya true, maka R2. Step keempat if B and E dan F, A, B, C, E, F, maka true, maka R3. Step kelima if F dan G, KG adalah true. Kesimpulannya adalah investor ini cocok untuk investasi saham IBM. Nah, teman-teman, kira-kira demikian